Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu agar yang ilmu kita pelajari bermanfaat untuk banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, baik. Ini adalah hari terakhir untuk kuliah ADW2 ya. Jadi harapannya adalah Anda bisa belajar banyak untuk mata kuliah ini. Jadi kalau Anda ingin memulai lebih dulu membuat skripsi, dipersilakan. Karena yang untuk hari ini topiknya agak advance nih. Sebenarnya ini untuk level pasca sarjana, tapi nggak apa-apa lah untuk Anda pelajari dulu lebih awal ya. Anda mengerti dulu. Kemudian yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya. Ingat, di kelas saya ada rules-nya. Jadi setiap mahasiswa wajib menyalakan kameranya. Oke, saya mulai dulu untuk basic-nya ya. Jadi ini adalah basic time series untuk neural network. Sebentar, nggak bisa ke-share lagi. Sebentar ya, ini masih loading. Karena saya sambil ngerunning program. Oke, bentar dulu deh. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Atau yang perlu kita diskusikan? Belum ada ya? Sebentar ya. Error pula. Nah, hal yang membedakan ya di beberapa model neural network adalah arsitekturnya, teman-teman. Jadi di sini ada yang paling mudah dulu, ada perceptron, terus ada feed forward, ya, ada radial basis, di feed forward atau backpropagation, atau nanti ada beberapa paper yang menyebutkan bahwa feed forward neural network itu atau FFNN, atau juga ada yang bilang multi backpropagation, sama saja. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, di basic component atau yang pada dasar perceptron di sini ada yang warna ini adalah input cell, kemudian ada di sini ada output cell-nya, gitu ya. Nah, yang membedakan nanti kalau di deep forward, di sini kita ada input cell, terus kita ada hidden cell, dan kita ada output cell. Nah, yang membedakan cuma hidden layer-nya aja. Nah, di sini ada beberapa yang advance, jadi ada recurrent neural network. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada nanti recurrent cell. Jadi namanya recurrent. Re kan berarti dia mengulang. Current kan kondisi sekarang. Nah, jadi di recurrent ini, dia akan mengulang informasinya. Makanya nanti ada namanya memori gitu ya, untuk diingatkan. Nah, kemudian di sini ada kata kunci long short term memory. Nah, di sini dia ada recurrent juga, teman-teman ya. Kalau Anda lihat warna biru ini recurrent, dia ada memory cell. Nah, jadi dia mengingat memory cell-nya, dia mengingat informasi Anda gunakan. Nah, jadi ketika nanti Anda akan gunakan model ini untuk time series ya, untuk medium term forecasting, ini cukup baik gitu digunakan. Nah, kemudian ada nanti GRU. Ya, di sini ada GRU juga. GRU di sini ada kata kuncinya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ada namanya different memory cell. Jadi kan namanya juga dia mengingat memori. Nah, jadi ketika dia akan menghapus memorinya untuk menghemat RAM kita ya untuk kita olah. Jadi dia akan menghapus juga ada namanya forget gate di situ. Jadi ada input gate, ada forget gate, dan juga ada output gate. Gitu ya. Jadi pintu untuk dia masuk informasi, pintu dia untuk melupakan, dan pintu dia untuk menghasilkan output. Nah, itu yang membedakan di antara ketiga ini. Nah, yang paling basic dulu adalah neural network ya, teman-teman. Jadi di sini ada basic dasarnya. Misalnya sebelah kiri di sini, ini adalah basic linear regression ya. Di sini ada independent variable X-nya, kemudian kita bisa gunakan fungsi aktivasi linear. Ingat fungsi linearnya gitu ya. Garis tanda miring ini adalah fungsi linear. Kemudian kita akan dapatkan independent variable kita apa. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin gunakan klasifikasi, tentu itu bisa juga. Kita di sini punya inputnya tergantung ya DX1, X2 sampai X3 dan seterusnya. Kita punya parameter beta. Beta 1, beta 2, dan beta 3 kita bisa gunakan fungsi sigmoid ketika dia ada dikotomus gitu ya, atau binary. Nah, jadi kita bisa gunakan juga untuk kasus-kasus logistik atau klasifikasi. Nah, hal yang paling basic
di neural network adalah bagaimana ketika Anda yang pertama menemukan input yang terbaik Anda gunakan. Gitu ya, maka kita bisa gunakan input layer yang terbaik. Kemudian Anda bisa gunakan berapa banyak hidden layer. Jadi hidden layer-nya tergantung 1 boleh, 2 boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Karena kalau kebanyakan kasihan laptop teman-teman gitu, bisa lemot nanti. Nah, biasanya sampai hidden layer kedua itu udah cukup. Kecuali data kita data yang berdimensi besar. Nah, jadi Anda bisa gunakan hidden layer sampai ketiga, 4 dan seterusnya gitu. Kemudian kita akan dapat namanya output layer di sini. Nah, makanya di sini saya sebutkan bahwa ketika Anda gunakan model feed-forward neural network ya, ini ada kata kunci adalah mengestimasi bobot dari input ke hidden layer gitu ya. Ini input kita, ini ada ke hidden layer. Nah, jadi biar model itu ngerti dengan baik, kita perlu bobot, teman-teman. Nah, yang kita inginkan adalah bobot yang kecil. Gitu ya. Kalau nanti bobotnya besar, modelnya tuh susah payah untuk belajar. Nah, samalah ketika digunakan NN ini ya. Kita inginkan adalah model itu baik belajarnya sehingga dapatlah bobot yang kecil. Jadi kita inginkan adalah bobot yang kecil. Nah, maka di sini saya sebutkan bahwa FFNN mengestimasikan bobot gitu ya dari input dan juga hidden layer untuk menggunakan beberapa fungsi aktivasi. Misalnya, ketika teman-teman gunakan kasus logistik, ya teman-teman bisa gunakan sigmoid. Atau Anda bisa gunakan relu, terus ada fungsi tangan. Nah, banyak banget model fungsi aktivasi di NN gitu. Nah, kemudian di sini nanti akan saya kasih contoh ya untuk kasus yang ketika dia tidak linear bagaimana. Nah, ini juga contohnya ketika nanti Anda gunakan logistik, Anda bisa gunakan softmax ya, aktivasi functionnya. Ini adalah beberapa kuncinya saja, itu adalah keywordnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya nanti Anda inputnya ini bagaimana? Kita bisa input berdasarkan PACF, teman-teman. Ya, kalau Anda masih ingat di SVR kemarin kan, kita bisa input dari spike dari PACF ya. Kita bisa input dari AR-nya gitu berapa. Kecuali Anda inputkan dari arch atau model heteros, kita bisa ngambil dari moving average gitu. Jadi tergantung sesuai selera kita. Nah, misalnya di sini ada modelnya juga ya, arsitekturnya. Misalnya di sini ada YT-1, laknya sampai ke YT-P. Gitu ya. Ingat kalau data kita kan data univariate ya, time series-nya. Misalnya nanti hanya ada data satu series seperti ini. Misalnya ada 10, 20, terus sampai ke 100 misalnya. Nah, ini kan dia datanya univariate. Satu ya. Univariate. Nah, karena kita kan perlu inputnya, teman-teman. Jadi inputnya kita bisa gunakan laknya gitu ya. Nanti Anda bisa speedkan jadi YT-1, boleh gitu. Atau nanti Anda bisa inputkan nanti ketika signifikan di YT-6, boleh. Nanti ini si YT input ini bergantung bagaimana fungsi PACF-nya atau AR ya, ketika Anda gunakan AR. Nah, tapi kalau Anda gunakan MA, itu juga boleh. Jadi Anda bisa gunakan nanti model-model arch ya, model arch, guards, T-guards, dan seterusnya. Jadi Anda bisa gunakan model AR ataupun model MA gitu. Nggak apa-apa kok, tergantung selera saja. Nah, jadi di sini ada beberapa cara ya, sebelum Anda menggunakan model itu. Caranya ketika kita membangun model time series, di sini kita harus pastikan dulu bahwa YT-nya adalah fungsi linear. Itu kan ya, makanya kita bisa gunakan linearity test dulu. Kemudian ketika dia tidak linear gitu ya, Anda lihat bagaimana jumlah datanya. Nah, ketika small number Anda bisa gunakan parametrik. Jadi Anda bisa gunakan seperti Bayesian. Itu kan untuk time series 30 data kan bisa gitu. Bayesian time series untuk data yang berukuran kecil. Ataupun Anda bisa gunakan model-model non parametrik seperti spline gitu ya. Nah, itu ada beberapa konsepnya. Kemudian di nomor 3 kita harus menggunakan in sample dan juga out of sample. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Anda ada data ya 100 gitu. Nah, 70 data pertama Anda bisa gunakan untuk mentrainingkan. Dan 30 data terakhir Anda tekskan untuk sampelnya gitu ya. Makanya ada kata kunci in sample dan juga out of sample. Itu Anda bagikan. Jangan gunakan semua data yang Anda punya untuk dilatih. Tapi sisakan beberapa gitu untuk kita bandingkan akurasinya. Jadi ketika Anda prediksikan bagaimana hasilnya dengan data aktual. Nah, itu juga penting di situ. Nah, di sini ada yang hal yang sama ya untuk menentukan inputnya, diklasifikasi juga di regresi. Yang pertama adalah
bagaimana menentukan jumlah nodes-nya. Nah, di sini ada kata kunci ya, bagaimana menentukan jumlah nodes. Kemudian berapa banyak input yang digunakan, dan apa pre-processing-nya, dan apa fungsi aktivasi. Itu ya. Nah, jadi di sini kalau kita gunakan filter selection, teman-teman, ini filter selection sama seperti hal ketika kita gunakan input yang terbaik yang apa di sini. Misalnya Anda gunakan X1, LAK ke 1 gitu ya. Anda bisa gunakan PACF juga bisa. Atau ketika nanti Anda gunakan beberapa model di multivariable ya, Anda bisa gunakan namanya Boruta, Anda bisa gunakan namanya random forest gitu ya untuk mengeliminasi variabel yang tidak penting. Nanti pakai filter variable importance gitu. Itu juga bisa. Nah, jadi di sini ada kata kunci filter selection atau sebatas gunakan korelasi. Nah, korelasi itu kan bisa digunakan untuk filter selection ya. Jadi Anda bisa select ketika korelasinya lebih dari 0,5, Anda gunakan semua variabel. Tapi ketika dia kurang dari 0,5, Anda hapus. Nah, itu udah bagian namanya filter selection, teman-teman. Jadi di sini filter selection, saya ulangi, Anda bisa gunakan korelasi, Anda bisa gunakan PACF, Anda bisa gunakan sebatas nanti random forest gitu ya, Boruta atau boosting lainnya. Nah, itu adalah bagian dari filter selection. Kemudian yang ketiga di sini ada kata kunci adalah pre-processing. Nah, jadi tahapan pre-processing juga bisa Anda gunakan ya. Banyak sekali yang bisa Anda buat. Kemudian ada fungsi aktivasi dari sigmoid, dari relu, terus ada tangan dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa pengalaman saya ya kalau untuk mengolah data deep learning. Ini keempat ini yang saya pegang sekali itu untuk meningkatkan akurasinya. Jadi kalau salah satu yang ada yang missing, berarti akurasinya nanti akan berdampak gitu. Ini sama ketika kita gunakan time series ya untuk di di NN ini. Jadi kita bisa menggunakan inputnya apa filter selection-nya gitu ya, berapa banyak nodes-nya, neuronnya dan seterusnya. Nah, ini sama seperti ketika kita gunakan klasifikasi ataupun regresi. Nah, jadi di sini saya akan kasih contohnya ya untuk makroekonomi, teman-teman. Di sini ada kata kunci namanya kalender variasi. Gitu ya. Ada yang pernah dengar nggak kata kunci ini? Kalender variasi. Ada yang pernah dengar dulu? Atau pernah tahu? Enggak ya. Jadi di sini kalau di kata kunci kasus ekonomi ya di Indonesia itu sangat menarik karena ada kata kunci kalender variasi. Contohnya adalah misalnya kan ada kata kunci nih. Misalnya level ekonomi bisnis activities bisa berganti berdasarkan hari ataupun minggu gitu. Karena ada variasinya, karena ada keragamannya. Maksudnya apa? Contohnya Idul Fitri. Nah, misalnya kalau di Idul Fitri kan ada beberapa konsumsi masyarakat yang berubah ya. Misalnya di beberapa daerah yang mereka suka mestok tentang air kemasan atau air kaleng gitu. Jadi ada beberapa daerah yang mungkin konsumsinya berbeda di situ. Kita juga ada nanti peningkatan untuk membeli minyak goreng. Nah, jadi di situ ada beberapa informasi namanya kalender variasi. Jadi kalau untuk menggunakan model time series kan banyak. Ada tren, cyclic, ada musiman gitu ya, dan juga kalender variasi. Nah, jadi di sini kalau di kasus ekonomi, teman-teman bisa gunakan juga kalender variasi gitu. Jadi karena di Indonesia ini cukup menarik ya, banyak sekali fenomenanya, dari Idul Fitri, terus ada Easter, Chinese New Year, ya, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan untuk kalender variasi. Nah, ini contohnya ya, contohnya data lama yang saya punya penjualan trouser sales di Boyolali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dia ada namanya pengulangan ya. Pengulangan dalam beberapa produk yang sama gitu. Bulan ini, terus bulan ini, dan sampai ke bulan Januari gitu. Ada loopingnya di sini. Nah, ini dinamakan kalender variasi, teman-teman. Jadi karena dia ada pengulangan dibilang seasonal juga enggak gitu. Tapi karena dia lebih spesifik, dia dimulainya per rentang kapan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kalender variasi. Nah, jadi kita akan membuat contohnya seperti ini ya, untuk kalender variasi. Nah, misalnya di sini udah terlabelkan ya, misalnya dari 6 sampai 7 Desember, di 2002 berarti dia ada 5 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian 25 sampai 26 November, ketika dia ada 24 hari setelah sebelum Idul Fitri, dan seterusnya.
Jadi ini terjadi karena dia ada fenomena di Idul Fitri gitu. Jadi mungkin perempuan suka membeli baju baru ya di beberapa toko gitu. Jadi itu akan ada dampaknya calendar variation. Jadi pada tanggal berapa yang mereka suka sell gitu, atau membeli barangnya, atau membeli baju dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini ketika teman-teman mendapatkan data seperti ini ya, Anda harus bikin dulu seperti ini, saya ajarkan. Jadi Anda harus bikin bagaimana sebelum dan sesudahnya, gitu ya, karena tujuannya adalah memseparasikan dulu. Kira bagaimana ketika sebulannya dan sesudahnya gitu. Jadi kita bisa ketika penjual ya ditanya nanti bagaimana cara Anda untuk membuat toko Anda laku keras itu ya untuk penjualannya. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini untuk melihat bagaimana efek sebelum dan sesudahnya. Jadi di sini kita bikin ketika during Eid gitu ya, ketika masa-masa Idul Fitri dan juga 1 month prior to the Eid. Jadi ketika 1 bulan menuju ke Eid gitu, bagaimana fenomenanya. Nah, kita bisa menggunakan di sini event di time series gitu. Nah, jadi di sini saya kembangkan gitu ya untuk penerapannya. Jadi beberapa model ya yang bisa mengcover trend, yang bisa mengcover seasonal, juga bisa mengcover calendar variation. Jadi kalau Anda ingat, kalau Anda lihat ya di gambar ini kan sebenarnya tren ya, walaupun dia nggak naik banget tuh. Ini kan sebenarnya dia tren, walaupun dia nggak naik. Kemudian di sini dia ada pengulangan di sini. Pengulangan. Jadi kita bisa bikin calendar variation dan juga kita bisa bikin namanya seasonal gitu ya. Walaupun belum diuji gitu. Lalu kita asumsikan dulu lah kira-kira bagaimana. Nah, kemudian di sini karena kita akan contohkan membuat trennya bagaimana, seasonalnya bagaimana, dan bagaimana kalender variasinya. Nah, makanya di sini ada beberapa pemodelan ya. Ini saya asumsikan teman-teman sudah pelajar di beberapa training kemarin. Ini adalah model tren. Nah, model tren kita punya beta 0, kita punya beta 1T, dan kita punya WT. Itu ya, ini untuk model tren. Kemudian di sini kita punya namanya regresi dummy. Ingat ya, kan karena tujuan kita kan tadi ingin melabelkan tuh yang sebelum dan sesudah. Misalnya sebelum it dan after it itu bagaimana. Nah, maka di sini ada namanya seasonal dummy gitu ya. Ada S-nya sebagai seasonal musiman, bobotnya untuk betanya seasonal 1, 2 sampai ke seasonal SST. Gitu ya. Terus kemudian di sini ada namanya calendar variation. Ini calendar variation saya bikin sebagai V. Gitu ya. V1, V2 sampai ke VPT. Jadi di sini ada asumsinya. Yang pertama adalah ketika dia mengikuti tren, jadi saya asumsikan dia hanya sebatas T aja. Ketika saya damikan ya ke musiman, saya buat dia sebagai S. Dan ketika dia ada variation di kalender, saya bikin dia sebagai V gitu. Nah, itu cara mudahnya dulu untuk mengingatnya. Nah, jadi di sini modelnya saya kembangkan gitu ya. Saya kembangkan lebih spesifik agar nanti bisa diikuti untuk beberapa penerapan di ekonomi, teman-teman. Nah, jadi di sini jadi kan nanti Anda bisa bikin model gampang lah. Misalnya Y sama dengan beta 0 gitu ya. Ditambah beta 1x1 seterusnya gitu ya. Ditambah epsilonnya Anda mau pakai kayak apa. Nah, jadi di model ini adalah model campuran. Ini adalah model campuran. Jadi di sini saya bikin dia ada tren. Saya sebut sebagai delta, sebagai tren. Kemudian di sini saya bikin dia sebagai seasonal. Ingat tadi yang seasonal saya bikin sebagai S ya. Dan juga ada kalender variasi. Nah, di sini ingat asumsi di ARIMA adalah asumsi stasioner atau korelasi. Nah, maka kita bisa gunakan seperti ini untuk stasioner korelasinya, dan juga ada epsilon T atau residualnya. Jadi ini model kembangan gitu ya. Model yang saya buat perkembangan untuk mengcover ketika dia ada tren, ketika ada ketika ada musiman, dan ketika dia kalender variation gitu. Jadi kalau teman-teman ingin melanjutkan topik ini, silakan, nggak masalah. Kodenya udah rapi gitu ya. Anda tinggal cari aja data yang sama persis polanya gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini ada tahapannya, teman-teman. Yang pertama adalah kita damikan dulu ya. Jadi ingat, di sini ada bentuknya dummy variable. Jadi kita akan mendamikan, karena kan tadi ada data sebelum sama sesudah ya, untuk kalendernya. Jadi kita ingin damikan dulu bagaimana. Kemudian yang kedua,
kita lihat dulu bagaimana deterministic trend. Jadi trennya bagaimana, kemudian bagaimana seasonalnya, musimannya bagaimana. Nah, kemudian kita mengujikan kalender eventnya bagaimana gitu. Kan tadi kan kita ada 3 asumsi ya. Bagaimana trennya, bagaimana musiman, dan bagaimana ketika dia ada kalender event. Nah, yang paling mudah adalah melihat berdasarkan PACF. Ingat, kita bisa gunakan AR ya, auto regressive order gitu. Kita bisa gunakan AR, kita uji dulu diagnosisnya bagaimana gitu ya. Gunakan white noise, augmented decay Fuller gitu, dan seterusnya. Kemudian kita bisa gunakan nanti estimasi modelnya. Nah, menggunakan kalender event, bisa gunakan trend pattern seasonal, dan beberapa model di AR gitu ya. Anda bisa gunakan ARMA, terus gunakan Arvima misalnya fraksional dan seterusnya. Nah, ini mudah sebenarnya. Terus caranya seperti ini. Jadi di sini kalau untuk tren saya buat konstan dia betanya sebagai 0,1. Jadi Anda bisa ganti nilainya 0,1 sampai 0,9 gitu ya, sampai 1. Jadi terserah nanti kalau Anda mau nyoba untuk skripsi, silakan, nggak masalah. Jadi di sini kita bisa ganti dia 0,1 sampai ke 0,9 untuk tren. Kemudian untuk musiman, jadi ingat musiman kan bisa musiman per 3 ya. Misalnya 1, 3, 6, 9, seterusnya. Ada juga musiman misalnya per 6 bulan. Misalnya di sini nanti 1, sini 6, sini 12. Tergantung ya. Nanti bagaimana musimannya gitu. Nah, maka di sini ada dampak musiman. Nah, misalnya sini saya buatnya seperti ini. Nanti kalau Anda running codingnya, nanti Anda ngerti itu dapat itu dari mana. Nah, kemudian di sini saya bikin kalender variation-nya. Jadi bagaimana ketika ada kalender variation pertama, kalender variation kedua, 3 sampai ke seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah kalender variation-nya. Dan kemudian di sini ada asumsi white noise-nya. Jadi AR1 kan mudah ya. Parameternya apa ditambah gitu koefisiennya. Jadi di sini asumsinya dia mengikuti distribusi Gaussian 0,1. Nah, jadi di sini saya contohnya lain menggunakan model S*1 gitu ya. NT-nya seperti ini, NT sama dengan 6,5, NT-1, dan seterusnya. Nah, ini adalah model S*1. Nah, saya tunjukkan dulu datanya, biar Anda mengerti kurang lebihnya bagaimana. Nah, datanya seperti ini. Lihat ya, ini kan ada data nih, tahun, terus bulan, teman-teman, dan juga datanya apa. Nah, lihat bagaimana cara untuk Anda membuat kalender variation. Yang pertama adalah di sini kan ada M1 teman-teman. M1 bulan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia ada 12 bulan dalam satu tahun. Nah, jadi di sini data pertama bulan Januari kita satukan. Jadi ketika dia bulan Februari berarti dia 0. Makanya nanti akan terbentuk namanya matik identitas seperti ini. Berarti kan di sini kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, gitu ya. Saya warnakan dulu. Januari, terus Februari, terus Maret, terus April, sampai ke Desember, gitu ya. Berarti dia ketika dia bulannya berarti dia 1. Dan seterusnya sampai ke akhir tahun gitu ya. Atau ketika data Anda terakhir. Nah, jadi kalau di sini misalnya di sini ada data kedua bulan Februari, berarti di sini kosong dong. Ya. Jadi kita damikan dia, di sini kosong, sini dia 1 karena dia Februari. Berarti Februari gitu, 1. Berarti Februari Maret berarti dia 0 gitu ya, sampai ke bawah gitu. Jadi di sini adalah contoh untuk Anda membuat kalender variation gitu ya. Nah, di sini ada C1T. Jadi C1T adalah pelabelan ketika dia sudah di akhir tahun, teman-teman. Nah, jadi di sini kan misalnya kan dia datanya data bulan ya. Gitu. Jadi misal 1 sampai 12 gitu ya. Berarti ketika sudah di akhir tahun, nanti saya gantikan dia sebagai 1 gitu. C1T sampai ke seterusnya. Nah, jadi sini Anda bisa lihat untuk sebelumnya misalnya di sini CT4T. Berarti dia ada di bulan Oktober. Ada di bulan November nih. Nah, jadi nanti Anda bikin, berarti kalau C4T2 berarti dia ada di November 2020, 2004 gitu ya. Nah, itu caranya. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin melabelkan. Di sini saya contohnya menggunakan M-nya 12 untuk dia per tahun. Kalau Anda bikin tuh, enggak Pak, susah saya mau 3 bulan aja, boleh. Jadi nanti di sini kalau Anda bikin 3 bulan ya sampai M3, berarti di sini 111 itu ya. Terus ini lagi 111, lagi 111. Ya, misalnya Anda bikin 3 bulan nih.
Anggaplah Anda bikin 3 bulan dulu, karena nggak mau pakai yang M12 terlalu banyak. Jadi nanti Anda bisa bikin seperti ini. Per 3 bulan berarti kan Januari, Februari, Maret ya. Terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu ya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa bikin gitu bagaimana per M-nya. Jadi Anda bisa memulai lebih awal skripsinya ya untuk menggunakan calendar variation. Jadi tinggal diganti datanya, terserah Anda saja. Nah, kemudian di sini tadi yang saya bilang ya, Anda labelkan dulu bagaimana informasinya. Misalnya di 2001 Idul Fitri itu ada 2 hari, 17 sama 18 itu ya. Terus akhirnya ada di 3 minggu terakhir gitu di bulan Desember. Nah, Anda label sebagai C1 gitu ya. Dan seterusnya. Anda bisa labelkan C tadi berdasarkan informasi yang di sini. Gitu ya. Banyak sekali misalnya Anda gunakan inflasi. Terus kita bisa gunakan inflasi bagaimana ketika dia ada dampak sebagai misalnya ancaman teroris. Terus misalnya ada fenomena kebencanaan gitu ya. Anda bisa labelkan juga seperti ini gitu. Jadi ini bisa Anda gunakan juga untuk deskripsi. Jadi contohnya di sini saya gunakan untuk calendar variation ya untuk bulan Lebaran. Jadi 2001 ada 1718 dan seterusnya sampai 2017 itu. Jadi di sini adalah cara saya untuk menginputkan ketika dia ada C tadi, V tadi gitu ya. Nah, ini kan tadi ada C, terus ada V gitu. Nah, ini 0000 itu berdasarkan di sini tadi. Bagaimana ketika dia masuk ke kategori 1718, terus ketika dia masuk ke minggu ketiga bulan tersebut gitu. Nah, itu saya 1. Tapi kalau enggak berarti dia 0. Nah, itu cara mudahnya. Nah, jadi di sini contohnya untuk skenario ya. Jadi misalnya di sini ada pertambahan satu metodenya, yaitu ada tren di sini, tren naik. Terus kemudian di sini ada juga nanti seasonal, gitu ya. Ada seasonal juga bagaimana? Karena di sini kalau kita lihat ya, ini kan seperti kan seasonal. Kemudian nanti dia ada namanya calendar variation. Karena kan dia dalam bentuk informasi kalender ya, kayak seperti ini. Jadi sebenarnya satu data ini bisa dibikin banyak hal sebenarnya. Asalkan Anda bisa melihat sisi mana nih yang menarik untuk Anda kulik gitu. Jadi contoh seperti ini kita bisa gunakan trend, seasonal, calendar variation, dan juga kita asumsikan bahwa dia white noise. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, jadi di sini Anda bisa melihat dulu caranya bagaimana. Jadi Anda bisa gunakan nanti gabungannya ya. Jadi misalnya Anda bisa gunakan SSA gitu, atau Singular Spectrum Analysis, dan juga bagaimana ketika Anda employ-kan ke NN gitu ya, Neural Network. Terus kemudian Anda bisa gunakan trend, seasonal, dan juga bagaimana calendar variation-nya. Terus Anda bisa bandingkan dengan Arimax gitu ya. Jadi kemarin kan Anda udah belajar juga untuk SSA ya, Singular Spectrum Analysis di time series. Jadi kita bisa bandingkan hasilnya bagaimana. Nah, ini modelnya untuk di apa namanya? Yang paling basic Arimax ya. Nah, di sini model Arimax untuk seasonal. Nanti Anda bisa baca di beberapa paper saya terbit. Jadi Anda bisa gunakan itu. Kemudian di sini ada Arimax deterministic. Nah, kalau Anda lihat bedanya di sini kan, di sini kita punya delta 1T. Karena kita asumsikan bahwa dia trend deterministic gitu ya. Ada delta T. Kalau di sini kan dia trend seasonal. Berarti dia tidak perlu delta gitu. Jadi di sini adalah fungsi untuk trend ketika dia ada musiman. Di sini Anda bisa gunakan backshift operation. Gitu ya. Nah, kemudian di sini caranya untuk ketika Anda gunakan SSA ya, kita bisa gunakan namanya embedding dulu. Embedding, terus kita bisa gunakan namanya singular value decomposition atau SVD. Nah, kita bisa gunakan grouping dan juga kita bisa gunakan namanya diagonal averaging. Jadi, mungkin nanti Anda bisa mempelajari lagi lebih detail lagi ya untuk melihat bagaimana dekomposisinya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di sebelah kiri di sini ada tren gitu ya. Nah, jadi ketika Anda konstruk dia, nanti kan dia seperti ini bentuknya. Nanti kita bisa lihat bagaimana ketika dia ada musiman pertama, kemudian dia ada tren yang hampir turun, nanti bagaimana. Nah, ini adalah musiman keduanya gitu. Jadi mungkin dia ketika ada luck ketiga, terus nanti ada musiman lagi di luck 6, gitu ya. Terus ada musiman lagi di luck 9, 12, 15, sampai ke seterusnya. Jadi Anda bisa gunakan per dekomposisi namanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Di sini teman-teman lihat inputannya ya. Jadi Anda bisa gunakan AR, kalau Anda pengen gunakan luck-nya boleh.
AR1, 2, 3, seterusnya boleh. Nah, tapi di sini contohnya saya gunakan dekomposisi. Jadi di sini inputnya sebagai dekomposisi, sebagai PC1T, PC2T, sampai ke PC3KT gitu. Jadi di sini dekomposisi, terus saya latih dia ke NN. Nah, jadi di sini dilatih ke ARNN, atau dia sama menggunakan FFNN ya. Ini kita latih di bagian di sini, dan akan kita dapatkan itu ya, hasilnya seperti apa. Nah, ini sama, ini lebih jelasnya lagi gambarnya. Jadi kalau Anda ingin kembangkan di skripsi ya, ini bisa untuk 10 mahasiswa nih sebenarnya. Ganti aja datanya. Misalnya yang pertama pakai inflasi, yang kedua pakai nilai tukar rupiah gitu ya. Yang ketiga misalnya pakai data makroekonomi lainnya, itu boleh kok, nggak masalah. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk di skripsi Anda nanti. Jadi di sini nanti dapatlah hasilnya ya. Hasilnya ada di R Markdown, jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini kan data kita tadi ya. Nanti Anda bisa running setelah selesai ini. Jadi di sini menggunakan library forecast ya teman-teman. Library forecast. Terus di sini data yang saya gunakan adalah data outflow dummy di sini. Jadi di sini pemanggilannya data, terus memanggil data yang ada di Notepad ya di sini. Kemudian di sini saya gunakan YT-nya sebagai data terakumulasi untuk dibikin pemodelan tuh ya. S time series YT, terus ya S time series data, terus dollar outflow. Berarti data outflow. Kemudian untuk kolom keempat sampai ke kolom 24 adalah sebagai dummy-nya. Gitu ya. Tadi kan ini dummy-nya nih, C1T sampai ke T gitu ya. Dummy M1, M2 seterusnya. Nah, itu ada di kolom 4 sampai ke kolom 24 untuk dummy. Terus sebenarnya codingnya simple. Nah, ini tadi data yang di Excel ya. Ini Anda lihat tahunnya apa, bulan. Nah, data kita, terus ini adalah seriesnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Kemudian dummy pertama, dummy kedua, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Nah, sampai ke C4TM1 ya. Nanti ketika dia melabelkan sebelum Idul Fitri atau beberapa hari setelah Idul Fitri gitu. Anda bisa bikin demikian gitu. Nah, tahapan pertama kita bikin dulu plotnya bagaimana. Nah, jadi Anda bisa bikin namanya plot YT di sini untuk membuat plot time series. Kemudian di sini kita bisa bikin juga untuk melihat bagaimana pemodelannya ya. Nah, misalnya di sini saya random aja untuk melihat bagaimana ketika dia bulan ke-11 ya, bulan ke-23 gitu ya. Nah, berarti bulan November. Nah, saya pengen lihat nih ketika dia bulan November bagaimana. Gitu. Karena kan tadi kan asumsinya kan dia di sini Idul Fitrinya itu adalah sekitar Desemberan gitu lah. Di awal-awal 2000-an gitu. Jadi di sini saya labelkan sebagai time when Idul Fitri occurred gitu. Waktu ketika Idul Fitrinya berlangsung gitu ya. Kemudian di sini adalah ketika dia during-nya, when Idul Fitri has occurred gitu ya. Bagaimana untuk week-week-nya. Nah, di sini pelabelannya ya. Jadi tergantung informasi Anda bagaimana. Ini saya dapatin berarti untuk minggu pertama dia ada di bulan 35. Dia ada di bulan 37 dan dia ada di minggu 35, ada minggu 70 sampai minggu ke 163. Minggu pertama. Kemudian di minggu kedua ya, di data saya dia ada di minggu ke-58, 93 sampai ke minggu 128. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini mengikuti bagaimana data Anda ya. Jadi ini contoh saja. Nah, jadi kita akan dapat seperti ini. Untuk Anda bikin seperti ini ya. Nanti ketika dia mulainya kapan, Anda bisa bikin labelnya. Misalnya minggu keempat, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. 4, 3, 1, 4, 2, dan seterusnya sampai ke akhir periodik. Nah, jadi kalau ada yang masih bingung ini dapat dari mana, ini tergantung data Anda. Jadi Anda lihat dulu kalendernya bagaimana gitu ya. Namanya juga kalender variation. Jadi sesuaikan dengan data Anda gitu. Nah, kemudian kita bisa bikin namanya time series regression modeling. Nah, di sini mudah kan seperti pemodelan time series lainnya ya. Jadi kita bisa gunakan AR dulu. Jadi di sini gunakan linear model time series terus X-1 atau log yang pertama. Kita lihat kira-kira mana yang dia tidak signifikan tuh. Berarti ternyata untuk label dummy di sini dia nggak signifikan nih. Nah, kenapa? Ya mungkin ketika kita asumsikan ya untuk di produk tertentu, berarti dia memang nggak berpengaruh, tapi mungkin berpengaruh di produk yang lain. Jadi kita bisa lihat mana dummy yang tidak signifikan gitu. Kemudian di sini kita bisa gunakan dia apa namanya? Saya asumsikan ya, ketika Anda akan gunakan time series, Anda harus bikin
covariance interval. Jadi Anda bisa bikin lower intervalnya sama upper yang bagaimana ya. Gunakan sigma 1,96 gitu ya. 1 sigma. Jadi saran saya ketika Anda gunakan time series untuk bikin pemodelan ya, ramalin, Anda harus bikin covariance interval dulu gitu. Terus kemudian di sini kita uji kan namanya juga parametrik ya. Kita uji menggunakan ujung box text-nya bagaimana. Jadi di sini kita bikin luck-nya 12, 24, 36, 48 dan 60 luck-nya. Kemudian nanti Anda running, nanti akan Anda dapat tuh berapa diagnostic test-nya ya. Berarti semua di sini ada signifikan. Kemudian kita uji normalitasnya. Jadi Anda bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov, Anda bisa gunakan Jar-Kuebera gitu ya. Banyak sekali uji-uji normalitas contohnya. Nah, contohnya di sini kita gunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita lihat apakah dia normal apa tidak gitu ya dengan pengujian ini. Nah, ini residualnya. Terus kita bisa bikin nanti uji ACF sampai ACF-nya ya. Berarti di sini spike-nya adalah PACF, berarti AR1, AR2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau Anda bikin inputannya ya, ini sebenarnya boleh kok pakai AR. Jadi di sini AR1 inputnya, AR1, AR2, itu ya, AR3, sampai ke AR5. Boleh nih kalau Anda inputkan. Berarti begini-begini. Terus nanti tergantung, misalnya Anda gunakan satu hidden ya. Misalnya di sini, satu. Terus nanti Anda mau bikin berapa hidden boleh kok, misalnya 2 lah. Sini. Nanti di sini misalnya ada hidden lagi 1, boleh. Nanti akan Anda dapat outputnya apa gitu. Jadi Anda bisa gunakan dia dari AR dulu. Misalnya di sini, dari spek yang di sini ya. Tapi biasanya kalau saya sih lebih suka ngambilnya 2 dari 2 pertama, teman-teman. Karena dia biasanya 2 pertamanya signifikan. Biasa saya gunakan nanti AR1 sama AR2 aja cukup misalnya. AR1 sama AR2. Jadi kalau ditanya kenapa Mas Rezi nggak pakai 3, 4, 5? Enggak lah, kalau Anda lihat ya speknya di sini kan dia nggak terlalu berbeda nih di sini patahannya. Jadi informasinya sebenarnya nggak terlalu berarti. Jadi saya biasa gunakan 2 spek pertama untuk digunakan, kecuali kalau dia patahannya nggak terlalu panjang ya. Nah, jadi kita bisa mengikuti. Tapi kalau kayak gini 2 aja udah cukup sebenarnya. Jadi kalau saya membuat ini biasanya saya gunakan AR1 tuh udah cukup. AR1 juga AR2 sebagai inputannya gitu. Nah, kemudian Anda bisa nanti melihat akurasinya bagaimana ya. Kita bisa gunakan MAPE gitu ya. Kalau kita dapat seperti ini 39%, ini modelnya masih jelek nih. Jadi kita bisa gunakan model lain ya untuk di time series gitu. Jadi mungkin kalau Anda gunakan di NN, di neural network gitu ya, mungkin AP-nya bisa seperti 10% atau 5% gitu. Tapi kalau sebatas gunakan ARIMA tadi, dia hanya sebatas 39% gitu. Berarti masih nggak baik lah untuk kita gunakan. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa bikin pemodelannya ya. Nanti Anda latih juga bagaimana melihat di sini ada training sama testingnya ya, di option ini. Jadi di sini adalah coding untuk melihat bagaimana perbandingan antara actual dan juga ada forecast values-nya gitu ya. Nanti Anda runningkan bagian ini akan dapat nanti pola trainingnya. Ini training. Kemudian di sini ada pola testingnya bagaimana. Nah ini testing. Nah, jadi itu dulu cara yang paling mudah gitu ya untuk calendar variation di neural network. Jadi kita bisa lihat nanti trainingnya bagaimana dan juga testingnya bagaimana. Nah contohnya di sini ada 12 data terakhir ya. Ini Anda lihat di aktualnya, ini adalah data aktual kita. Nah jadi ketika dilatih tadi, nah misalnya di forecast ini ramalannya ya. Ini ramalannya ternyata agak-agak beda tipis. Nah, di sini ada namanya upper bound. Jadi, si ramalan ini, dia nggak bakal lebih dari garis biru ini, dan dia tidak bakal kurang dari garis biru ini. Gitu ya. Makanya dinamakan upper dan lower. Nah, makanya saya sarankan ketika teman-teman ingin gunakan time series, ya, ramalin, teman-teman harus menggunakan 2 ini sebagai pacuannya ya. Upper dan juga lower bound gitu. Nah, jadi itulah sedikit tips dan trik gitu ya untuk membangun model time series. Sebenarnya kalau mau dieksplor banyak hal, ini banyak sekali ya. Anda bisa latih nanti ke beberapa arsitektur lainnya ya. Tadi pakai data ini aja tuh banyak sekali bisa Anda latih. Misalnya nanti Anda latih di sini. Anda latih untuk inputannya untuk di feed forward, boleh. Terus Anda nanti latih gunakan recurrent, juga boleh gitu ya. Atau nanti Anda latih gunakan LSTM.
juga boleh. Jadi sebenarnya dari data tadi itu udah banyak sekali skripsi yang bisa Anda kerjakan gitu ya. Jadi asumsinya adalah saya nggak mau lagi ketika ada teman-teman masih bingung mau bikin apa gitu. Nah, karena dari satu kuliah hari ini itu udah bisa dibikin sekitar 20 skripsi gitu ya. Tinggal diganti aja datanya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Terlalu berat? Ya, ini Mas untuk Gaji. Mas Sarjana. Silakan Mas Yaswi. Tadi pas ngejelasin mengenai ACF itu kan buat masukin input selnya itu ya, Hmm. 1, 2, 3, 4 gitu. Cuma kan tadi kata Mas Rezi itu kalau Mas Rezi cukup 2 aja karena Hmm. yang lain tuh biasanya tingginya sama gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kasusnya itu untuk melihat ACF-nya nih sampai 6, misalkan sampai 6 tuh beda-beda, apakah bisa dimasukin 2 aja atau harus 6-6-nya ya? Itu sih. Um, Terima kasih. Asalkan dia patah di sini Mas Yaswi. Di sini ya. Ini kan garis linear ya. Asalkan dia melewati ini tuh boleh Anda gunakan. Tapi biasanya kalau lihat kayak gini ya kan berarti dia nggak terlalu jauh ya. Sama seperti Anda gunakan cluster. Cluster kan kita bisa gunakan script ya untuk memilih itu mana ya cluster terbaik, mana yang tidak. Sama seperti ini di PCF. Jadi saya lebih cenderung menggunakan yang dia berbeda jauh. Karena kalau gunakan AR3 ini ya nggak terlalu berguna sebenarnya. Begitu kurang lebih. Ingat di statistik kita ada namanya parsimoni. Itu ya, model parsimoni adalah model yang memberikan akurasi yang tinggi dan juga sebaik dan sesimpel mungkin gitu untuk designing. Jadi apa bedanya ketika Anda dapat AR2 akurasinya 90% ya, tapi AR6 Anda gunakan akurasinya 91%. Kan nggak terlalu jauh gitu. Ngapain Anda capek-capek bikin ke sana? Yang penting kan kita bisa menjelaskan, oh gini tuh yang lebih penting gitu. Jadi jangan 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 lupakan kalau kita perlu parsimoni itu. Nggak hanya akurasi aja. Itu selera sih sebenarnya. Baik, Mas. Sama satu lagi sih, untuk yang kalender variation itu, Mm-mm. untuk memasang sebuah tanggal-tanggal khususnya itu sesuai dengan data yang kita dapat gitu ya. Misalkan data kita tuh mengenai penjualan baju, berarti hubungan memasukkan kalender variasinya itu yang berhubungan dengan penjualan baju itu drastisnya di mana gitu ya. Atau Ya, bisa Mas. gimana? Ini kan lebih knowledge manajemen ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalau toko baju kan berarti dia tergantung penjualnya ya. Dia mikir, oh biasanya bulan ketiga nih Mas Rezi kalau dia banyak yang datang gitu ya. Ya udah kita label aja yang banyak datang itu. Contoh nanti kalau misalnya inflasi gitu ya. Misalnya inflasi itu banyak terjadi misalnya kalau ada kelangkaan barang gitu ya. Atau ada fenomena apa, Anda bisa labelkan juga tuh ya. Karena contohnya kemarin saya coba bikin inflasi ya, labelnya semacam ada disaster. Misalnya disaster itu kan banyak ya. Ada dari alam, gitu ya, kayak gempa bumi dan seterusnya. Ada yang penyakit seperti COVID, TBC gitu ya. Dan juga nanti ada namanya yang social hazard, kayak protes, kayak bom gitu ya. Jadi ketika tahun 2000-an itu kan banyak ada bom ya, kayak bom Bali dan seterusnya. Nah, itu bisa dibikin kayak gini juga gitu. Jadi topik menarik. Jadi kalau ditanya caranya bagaimana, tergantung masalah Anda gitu ya. Jadi kadang ya nanti ini berubah lagi gitu ya. Tergantunglah topiknya. Begitu kurang lebih. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas. Lainnya pertanyaan? Jadi ini sebenarnya udah bisa dicicil nih untuk skripsi ini. Karena codingnya udah rapi sebenarnya. Tinggal cari aja data yang sesuai. Ini yang hadir cuma 8 mahasiswa ya hari ini. Bahkan kalau ada pertanyaan lainnya, bentar saya sambil cari slide yang kemarin. Oke, resesi. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau Anda belum punya topik skripsi ya, ini kemarin saya coba melabel sendiri nih.
Nah, misalnya dari Januari 2003 sampai ke 2020. Nah, saya labelnya. Misalnya Januari 2003 ada bom rakitan. Berarti di sini nggak ada, berarti kosong. Terus kemudian di sini ada keterangan lagi, misalnya inflasi di 2004 karena ada debris slide atau longsor. Itu ya. Kemudian di Oktober 2004 ada SBY sama JK yang dilantik menjadi presiden. Jadi kalau seperti ini ya, Anda coba sendiri. Ini sebenarnya banyak banget yang kita bisa bikin kalender variasi. Jadi Anda bisa label ketika dia ada dampak bencana alam, gitu ya, seperti debris slide, gempa bumi, gitu ya. Ataupun kalau Anda ingin membahas tentang sosial ancaman ya, seperti korupsi gitu ya. Terus ada bom gitu ya. Nah, seperti kayak begini aja yang paling sederhana gitu ya. Misalnya, nah ledakan bom, ini kan sosial. Ataupun sebatas nanti ada namanya non-natural hazard, seperti penyakit ya. Contohnya di sini ada misalnya TBC gitu ya, atau flu burung. Nah, biasanya itu bisa kita gunakan tuh untuk, nah nih, Juli 2005. Juli 2005 inflasi sekian, karena saya asumsikan bahwa dia ada flu burung. Berarti dia ada namanya bencana kesehatan gitu ya. Kayak flu burung, terus ada COVID. Nah, itu menarik tuh untuk dijadikan skripsi juga. Jadi di sini Anda bisa menggunakan time series untuk kalender variation gitu ya. Nah, ini salah satu topik yang menarik juga nih untuk Anda bekal lah untuk menyusun skripsi. Mungkin gitu. Ada pertanyaan lainnya? Silakan, Mbak Cipta. Iya Pak, saya bentar ya Pak. Saya Cipta Pak, izin tanya. Kalau tadi Pak, bedanya RBF sama yang di sebelah kirinya itu loh Pak, yang di PPT Bapak. Itu kan di gambar skemanya tuh sama ya, Mas. Tapi, nah ini Mas, feed forward sama RBF. Ini kan di gambar skemanya sama ya Mas, tapi tadi Mas Rezi tuh nggak nyebutin mereka bedanya apa. Oh, ini hiddennya aja. Ini hanya satu hiddennya. Tapi hiddennya ada dua. H1, H2. Sorry Mas, sama yang feed forwardnya Mas sebelah kiri. Oh, sorry. Oh, ini cuma beda fungsi aktivasinya aja. Biasanya kalau radial basis ya, ini bisa gunakan RBF ya, radial basis ataupun GRNN. Ini namanya GRNN nama lainnya. Tapi kalau ini bisa dibikin sebagai FFNN ataupun BPNN namanya. BPNN, backpropagation. Nah, radial basis dia fungsinya dari fungsi general regression, tapi kalau fungsi yang FFNN adalah fungsi paling basic, dinamakan juga BPNN ataupun dinamakan multilayer reseptron itu sama. Terima kasih Mbak Cipta. Oke Pak, terima kasih juga. Sama satu lagi boleh nggak Mas? Yang mana? Silakan. Tadi kan ada tuh ya Mas yang aturan bikin notes di deep learning. Nah, tadi tuh Mas Rezi bilang yang selection feature selection itu kan dijelasinnya secara gamblang. Nah, tapi bagian yang memilih jumlah notes itu kan nggak dijelasin ya Mas. Nah, buat kita yang awam itu sebaiknya milih notesnya kayak gimana ya Mas? Oh, milih notes-nya biasanya Anda bisa menggunakan beberapa teknik seperti cross validation ya, untuk melihat dulu bagaimana, terus ada LOO, ataupun sebatas expert system, inputnya aja misalnya 1, terus 5, 10 gitu ya notes-nya. Misalnya gitu kelipatan, misalnya 1, 2, 4, 6, 8, ataupun Anda input 1, 3, 6, 9, misalnya begitu Mbak Cipta. Tapi kalau saran saya, Anda bisa gunakan beberapa seperti cross validation gitu ya, untuk memilih mana yang terbaik. Sama seperti kita gunakan SVR kan ya. Kan itu ada cos C, terus ada gamma, ada epsilon yang kemarin saya ajarkan. Nah, itu kan sebenarnya kan kita perlu sebuah algoritma untuk memilih itu. Nah, jadi Anda bisa gunakan sesuai knowledge Anda gitu ya, bisa gunakan beberapa prinsip tadi komputasi. Oke, baik Mas. Terima kasih. Nah, sebenarnya kalau dibahas arsitektur NN itu banyak ya. Ini contohnya yang paper saya tentang GRNN. Jadi kalau GRNN sebenarnya inputnya sama seperti FFNN. Tapi yang membedakan adalah the way ketika dia memproses di bagian hiddennya di sini. Jadi kalau di hidden layer-nya nanti di BPNN, fungsi aktivasinya bisa gunakan sigmoid gitu ya, atau ReLU. Tapi kalau di radial basis di RBFN atau GRNN,
fungsinya dia fungsi radial basis dia. Itu yang membedakan. Tapi kalau arsitekturnya sama. Jadi yang membedakan hanya di bagian di sini saja gitu. Di bagian yang kedua di sini. Nah, di sini yang membedakan. Jadi kalau di GRNN, dia fungsinya pakai radial basis di sini. Fungsinya. Tapi kalau nanti Anda gunakan FFNN, fungsinya enggak ini. Jadi Anda bisa gunakan linear, Anda bisa gunakan tangan gitu ya. Tapi spesifik kalau radial basis, ya namanya radial basis. Jadi fungsinya adalah radial basis gitu. Atau disebut juga dengan GRNN. Ya, Generalized Regression Neural Network gitu. Itu mungkin yang Mbak Cipta ya. Ada pertanyaan dulu? Ini kalau mau pakai GRNN boleh, tapi saya nggak ada coding R-nya. Saya ini pakainya MATLAB nih, pas skripsi saya. Jadi kalau mau digunakan, boleh kok. Ini mudah juga. Nah, ini untuk GRNN ini. Untuk radial basis. Nah, ini codingnya di sini. Tinggal dipakai aja. Tapi ini untuk MATLAB. Saya belum pindahkan dia ke R. Kalau ada yang mau dan mau belajar ya silakan. Nah, ini udah rapin. Lihat fittingnya kan perfect dia. Sebenarnya kalau saya bandingkan ya, lebih enak gunakan FFNN atau GRNN, saya lebih suka GRNN. Karena dia lebih bagus fittingnya. Saya lihat dapat fitting aja perfect nih. Anda gunakan untuk ulitan. Begitu kurang lebihnya. Jadi kalau mau menggunakan GRNN ini untuk time series, boleh, nggak masalah, silakan. Ini ada pertanyaan dulu. Jadi untuk topik terakhir ini memang spesial ya. Ini heavy sebenarnya. Ini saya gunakan untuk ngajar di S2 Start ITS sebenarnya topik untuk hari ini. Tapi nggak apa-apa lah untuk Anda kenal lebih awal lagi. Gitu ya. Ada pertanyaan so far? Tidak? Benar?